Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope everything's run well. Okay, before we start our lesson, as usual, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. All right, today we will learn and discuss about pop quiz. The last pop quiz about narrative. Discuss it from number one. The text one is. It is a little bit long text. I will try to translate into Indonesia in general, okay? Teks ini kurang lebih bercerita ini ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang disebut Maliang. Dia itu miskin. Dia membantu seorang laki-laki yang agak nakal gitu ya untuk merawat hewan peliharaannya. Dia suka menggambar dan mewarnai mewarnai dimanapun. Suatu malam dia bermimpi seorang laki-laki memberinya sebuah kuas yang ajaib di mana dia bisa menggunakannya untuk membantu orang-orang miskin. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa kuasnya itu tadi bisa ada di atas mejanya. Dari hari itu dia menggunakan kuasnya itu untuk membantu orang-orang. Dimanapun dia menggambar, menjadi nyata gambarnya itu. Tetapi beberapa hari kemudian, tuannya mendengar tentang kuas ajaib itu dan mencurinya. Dia menggambar banyak sekali gambar, tetapi tidak bisa menjadi nyata. Dia jadi marah. Akhirnya dia itu meminta beberapa orang untuk menjemput Maliang. Ketika Maliang datang, dia berkata, "If you draw some picture for me and turn them to life, I will set you free." Jika kamu bisa menggambar gambar untukku, kemudian menjadikannya hidup atau nyata, I will set you free. Aku akan bebaskanmu. Gitu. Kemudian si Maliang bilang, "I can help you, but you should obey the words." Aku akan bantumu dengan catatan kamu berjanji untuk mematuhi kata-katamu sendiri gitu ya. Nah, akhirnya dia menggambarkan si laki-laki tuanya itu ingin digambarkan gunung emas dan dia ingin ke sana mengambil gunung emas itu gitu ya. Nah, si Maliang kemudian menggambar laut terlebih dahulu, kemudian the young man drew a golden mountain. Dia kemudian menggambar gunung yang buat dari emas, jauh dari laut gitu ya. Setelah itu dia menggambar sebuah kapal yang besar. Ketika si kapal besar itu sampai di tengah laut, laki-laki itu menggambarkan ombak yang besar dan merusak kapalnya. Setelah itu kan tentunya mati tuh tuannya, sehingga si Maliang dan keluarganya bisa hidup dengan bahagia dan membantu orang-orang. Oke, pertanyaan yang pertama, what is the topic of the story? Apa sih topik cerita itu? The correct answer is magic paintbrush and helpful man. Jadi kuas ajaib dan laki-laki yang membantu. The second is, if Maliang didn't do what the king asked, he would. Kira-kira apa jawabannya? Iya, kalau misalnya si Maliang tidak melakukan apa yang raja itu minta, dia akan apa? Iya, dia akan stayed in a jail. Dia akan di penjara. What would happen if Maliang didn't kill the king? Kira-kira apa yang akan terjadi jika Maliang tidak membunuh raja itu? Kira-kira apa? Yang benar deh, he wouldn't be able. Dia tidak akan bisa help the poor people, tidak akan bisa membantu miskin. How was Maliang like? Like di sini artinya seperti ya. Seperti apa sih Maliang? Yang benar apa? Helpful, betul. Terus apa lagi? Smart. Berarti jawabannya smart and help.
Oke, untuk yang teks kedua ini ceritanya kurang panjang, sangat panjang ya, kurang lebih ya, bercerita tentang seorang penyihir jahat yang berpenampilan sebagai pengemis. Dia itu dari rumah ke rumah menculik perempuan. Pada suatu hari dia menculik satu dari tiga gadis dari satu rumah, kemudian dibawa ke rumah dari si penyihir. Di situ dia diberi keleluasaan untuk ngapain aja, kecuali masuk ke ruang yang terlarang, dan juga diberi satu tugas untuk menjaga satu telur gitu ya, jangan sampai pecah. Si penyihir ini pergi, kemudian si gadis itu ingin melihat ruang per ruang dari milik si penyihir. Akhirnya dia ingin tahu dan membuka kamar terlarang. Nah, ternyata di situ banyak sekali perempuan-perempuan lain atau gadis-gadis lain yang sudah diculik. Di situ disimpan di situ, diikat gitu. Maksudnya di situ ditaruh di situ semuanya, nggak boleh keluar gitu. Nah, si perempuan ini kemudian kaget sehingga dia malah memecahkan telurnya. Ternyata telur ini seolah-olah seperti alarm, sehingga si penyihir itu pulang dan menemukan perempuan itu dan ditaruh di kamar terlarang tadi. Berikutnya si penyihir ini mengambil gadis kedua. Gadis kedua melakukan hal yang sama dengan kakaknya itu ya. Dan akhirnya gadis yang ketiga, yang termuda pun diculik. Tapi dia pinter. Ketika diberi amanah untuk menjaga telur tadi, maka telurnya itu ditaruh di lemari terlebih dahulu, baru kemudian dia bereksplorasi gitu ya. Akhirnya dia menemukan bahwa ada di kamar terlarang itu semua gadis-gadis yang sudah diculik si penyihir. Oke. Dan akhirnya dia itu melepas semua gadis-gadis dan meminta para gadis untuk membawa orang tuanya datang kembali ke rumahnya si penyihir. Benar saja, si penyihir itu malah pulang dan mengira bahwa tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata tidak lama kemudian orang tua dari gadis-gadis yang pernah diculik itu pada datang dan gantian menangkap si penyihir dan masukkan ke kamar terlarang tadi, menguncinya dan membakar rumahnya. Begitu kurang lebih cerita dari teks. Nah, pertanyaan yang pertama, what is the suitable title of the text? Kira-kira judul yang paling pas untuk teks itu apa? Iya, C, Forbidden Chamber. Artinya apa? Kamar terlarang. Chamber itu kamar ya. Next, how did the girl kill the evil wizard? Bagaimana perempuan itu membunuh si penyihir jahat itu? Yang benar adalah they. They dragged mereka menyeretnya ke kamar terlarang dan mengunci pintunya serta set fire, membakarnya. Nomor berikutnya, how could you describe the youngest director? Bagaimana kamu mendeskripsikan si adik termuda? Ya, betul. A. She is beautiful and intelligent. Cantik dan intelijen. Cerdas ya. Everything was magnificent. Magnificent itu nyaman gitu ya. Menyenangkan gitu. Jadi kira-kira yang mana? Iya, di situ artinya apa? Sinonimnya brilliant. Semuanya. Inggrisnya di sini kalian bisa menemukan apa? Cheats. Ya, cheats. 3 cheats dan domba. Domba apa bahasa Inggrisnya? Goats. Jadi karakternya 3 itu. Boleh ditambah 4, yaitu yang memberikan goat, yaitu raja gitu. That's all. Jawabannya itu ya. Yang terakhir, who are the characters? Karakter apa saja yang ada di story atau cerita itu? Pertama, a pious priest. Yang kedua, 3 orang penipu. Okay, that's all for today. I hope you really understand what we have discussed today. Saya harapkan benar-benar memahami. Siapa tahu teks-teks itu bermanfaat. Kan hampir tes ya buat belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Henipa.